Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putusuartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas LKM 6 Kewirausahaan yang terdiri dari 3 soal. Baik, kita langsung saja menuju soal yang nomor 1. Jelaskan perspektif agama, tergantung agama yang Anda yakini, Islam, Kristen, Hindu, Buddha terhadap wirausaha. Baik, di sini saya menjelaskan dalam perspektif Hindu. Dalam keyakinan agama Hindu, hidup manusia tidak bisa lepas dari kegiatan kerja. Pada bab 3 Bhagavad Gita ditekankan mengenai ajaran Karma Yoga. Ajaran Karma Yoga menekankan bahwa hanya dengan bekerja atau karma, manusia dapat mencapai tujuan dan hakikat hidup, dan selama hidupnya tersebut, manusia tidak bisa menghindarkan diri dari kerja. Terkadang, seorang entrepreneur dihadapkan pada situasi bisnis yang tidak menentu, bahkan tidak pasti. Kondisi tersebut menuntut untuk segera mengambil keputusan agar bisa menyesuaikan dengan situasi, baik dalam bentuk strategi ataupun siasat bisnis yang membawa kondisi usaha stabil kembali. Nah, oleh karena itu, seorang entrepreneur harus memiliki nilai dasar sikap pantang menyerah dan berani mengambil resiko atas setiap keputusan yang diambilnya. Dalam Hindu, landasan filosofis tersebut dijelaskan pada Atharvaveda 8.1.6 yang berbunyi Udyanam te purusa nawayanam jiwatum te daksatatim kronim, yang artinya, oh manusia, giatlah bekerja untuk kemajuan, jangan mundur, aku anugerahkan kekuatan dan tenaga. Nah, manajemen diri seorang entrepreneur juga tidak terlepas dari kemampuan mengendalikan diri atas pikiran, perkataan, dan perbuatannya, sehingga terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri serta bisnis yang dijalankan. Dalam ajaran agama Hindu, pedoman untuk berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku yang baik bersumber dari ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha adalah 3 macam perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacika, perilaku berdasarkan atas pikiran yang baik, suci dan benar, kemudian ada wacika, perilaku berdasarkan atas perkataan yang baik, suci dan benar, dan kayika, perilaku yang berdasarkan perbuatan yang baik, suci dan benar. Nah, manacika digambarkan bagaimana seorang entrepreneur mampu mengarahkan pikiran yang positif dalam menetapkan strategi menghadapi persaingan bisnis yang sehat, pikiran yang jernih dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan orang banyak, serta berpikir logis dalam mencari solusi dari setiap masalah. Kemudian wacika digambarkan bagaimana seorang entrepreneur mampu berkomunikasi dengan bijak dan mampu memberikan dorongan serta motivasi yang positif bagi karyawan. Dan kayika digambarkan dengan sikap seorang entrepreneur yang mampu memberikan contoh sebagai pekerja keras, disiplin, serta bertanggung jawab. Kemudian ada aspek lainnya dalam kegiatan bisnis menurut perspektif agama Hindu didasarkan pada ajaran Trihita Karana. Kata tri artinya 3, hita artinya kesejahteraan, dan karana artinya sebab. Jadi, trihita karana artinya bahwa ada 3 unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Nah, dalam Trihita Karana, prinsip hubungan manusia dengan penciptanya atau Ida Sang Yang Widiwasa disebut dengan prinsip parahyangan. Prinsip hubungan manusia antar sesamanya disebut dengan prinsip pawongan, dan prinsip hubungan manusia dengan alam lingkungannya disebut dengan prinsip palemahan. Selanjutnya, dikatakan dalam pelaksanaan bisnis masing-masing prinsip tersebut, jika diterapkan dalam menjalankan usaha mempertimbangkan sikap berupa, yang pertama, prinsip parahyangan dilakukan atas dasar dharma sebagai dasar aktivitas bisnis, dan kerja adalah pengorbanan dan pengabdian. Dalam hal ini disebut dengan yajna dan ngayah. Kemudian prinsip pawongan sebagai pedoman tindakan inisiatif kreatif, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu serta disiplin, kerjasama dan harmonis, kejujuran dan kesetiaan, serta efisiensi yang etis. Kemudian ada prinsip palemahan dapat berupa sikap manajemen berwawasan lingkungan. Kemudian soal yang nomor 2, beri contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh link berikut. Nah, untuk jawabannya, pada link tersebut disediakan ada 8 tips menjadi wirausaha yang tangguh, yaitu yang pertama, tidak pernah letih dalam belajar. Nah, contohnya di sini seorang wirausaha selalu ingin mencari tahu tentang apa yang belum dimengerti, kemudian mempelajarinya untuk menambah pengetahuan tentang berbisnis. Kemudian tips yang kedua yaitu membangun jaringan dengan baik. Contohnya, seorang wirausaha mencari banyak teman untuk diajak bekerja sama, membangun jaringan atau relasi untuk bisa melangsungkan usaha.
Kemudian tips yang ketiga, memulai semua dari sesuatu yang sederhana. Contohnya, seorang wirausaha membuat usaha kecil-kecilan yang terus ditekuni hingga usaha tersebut menjadi besar dan selalu dapat menghasilkan laba. Kemudian, tips selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Contohnya, seorang wirausaha berani mengambil keputusan akan masalah yang dihadapi dan berani menanggung akibat yang ditimbulkannya. Tips selanjutnya, menanggapi keluhan, kritik, dan masukan. Contohnya, siap menerima apapun keluhan dan masukan yang diberikan dengan senang hati dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, tips selanjutnya, tak pernah berhenti belajar. Contohnya, seorang wirausaha selalu ingin belajar hal-hal baru yang bisa membuat usaha semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya ada miliki rekan yang terbaik. Contohnya seorang wirausaha punya rekan kerja yang benar-benar mengerti tentang bisnis dan usaha yang tengah dijalaninya. Dan selanjutnya ada tekun dan bermental baja. Contohnya seorang wirausaha selalu tekun dalam menjalankan usahanya dan memiliki mental baja sehingga berani menghadapi segala risiko yang ada. Kemudian soal yang ketiga yaitu suruhan membuat sukses story. Di sini saya akan menceritakan sukses story dari Windy Natriafi. Judulnya Windy Natriafi, co-founder Awan Tunai dan Women's Work. Windy Natriafi, perempuan kelahiran Jakarta 2 Juni 1990. Ia adalah lulusan sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai bisnisnya di startup Awan Tunai pada Mei 2017. Awan Tunai merupakan startup fintech atau financial technology yang menyediakan modal kerja bagi pengusaha mikro dan pinjaman yang tidak memiliki rekening bank. Banyak pengalaman yang dimiliki oleh Windy Natriafi yang membuatnya bertekad untuk membangun bisnisnya sendiri di bidang teknologi bersama sahabatnya, Francisca PW Hadiwijana. Ia dan sahabatnya berhasil membangun sebuah platform pemberdayaan perempuan bernama Women's Work. Women's Work adalah sebuah platform yang didedikasikan untuk para perempuan yang ingin menggali potensi diri namun belum mampu untuk melakukannya secara maksimal. Platform ini tidak memiliki batasan usia, mulai dari mahasiswi hingga ibu pekerja, semua bisa bergabung di dalamnya. Menurut Windy, ada momen penting yang membuatnya ingin mendirikan Women's Work. Momen tersebut yaitu saat teman-temannya tidak memiliki peer support yang mendukung untuk melalui ini semua. Hal ini sangat berdampak bagi Windy sebagai perempuan yang Windy sadari tidak pernah terjadi kepada laki-laki. Melalui Women's Work, Windy memiliki visi yakni membangun sekitar kita dengan empowered woman yang pastinya badass, secara mandiri, secara finansial, dan yang paling penting adalah terhubung. Tetapi tidak semua perempuan harus kerja. Windy selalu respect dengan wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan hal tersebut juga merupakan sebuah pilihan. Intinya, Windy ingin semua wanita bisa memilih jalannya mereka masing-masing dan juga mendapatkan dukungan yang dapat memberikan mereka pengetahuan dan saling membagikan pengalaman. Jadi melalui Women's Work, semua perempuan terhubung, dengan begitu semua perempuan bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, melalui Women's Work, anggotanya bisa terkoneksi dan dan bertemu mentor yang akan membantu mereka meraih potensi maksimal yang ada di dalam diri sebagai bagian dari personal development. Windy yang juga pernah masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia di bawah kategori Finance and Venture Capital 2019, ini mengungkapkan ada banyak hal yang bisa dilakukan perempuan di Women's Work. Beberapa di antaranya adalah mendapatkan insight atau masukan serta tips dan trik dalam mencapai aspirasi karir atau bisnis dari para pembina atau mentor, hingga menjalin relasi baru antara sesama perempuan yang ingin membuat dirinya menjadi lebih berdaya. Meski hadir sejak 2019 lalu, Women's Work baru mulai intens menjalankan pelatihan dan mentoring pada April 2020. Ada 4 kategori perempuan yang bisa bergabung dengan Women's Work, yaitu mahasiswi yang baru mau lulus dan bingung menentukan bidang pekerjaan, kemudian seseorang yang sudah bekerja selama 3-5 tahun dan ingin meningkatkan kemampuannya, atau mereka yang ingin pindah jalur karir. Kategori berikutnya adalah returning moms, yaitu perempuan yang dulu pernah bekerja tetapi karena harus mengurus keluarga atau bayi, mereka berhenti bekerja beberapa waktu dan ingin kembali bekerja lagi.
Terakhir ada Women Founders, yaitu seluruh perempuan yang baru membuka atau mendirikan bisnis, baik bisnis rumahan atau UMKM. Lewat program mentoring yang rutin dilakukan di Women's Work, secara tak langsung Windy dan timnya sudah berkontribusi dalam mendukung pengembangan profesi bagi pekerja perempuan melalui program pelatihan. Tak hanya itu, Women's Work pun menjalankan usaha yang mendukung pemberdayaan perempuan karena hingga saat ini sudah ada lebih dari 150 mentor perempuan yang berkesempatan untuk memberikan pelatihan kepada para calon peserta pelatihan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 6 kewirausahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.